adik-adik, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum itu, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari yang indah ini, anak-anak-Mu telah siap memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Pimpin ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa
Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa ditransfer atau diberikan langsung ke Kak Ros. Sekarang, adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu. Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur kami atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, berkatilah Papa dan Mama kami. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan dalam melakukan setiap aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami hati dan telinga yang mendengar-dengaran akan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti dan menerima apa yang Engkau firmankan. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Yuk kita nonton videonya dulu ya. Setelah wafat pada hari Jumat, Yesus dimakamkan di kuburan milik Yusuf dari kota Arimatea. Keesokan harinya, imam-imam kepala dan orang Farisi pergi menghadap Pilatus. Mereka meminta supaya Pilatus menempatkan penjaga untuk menjaga kubur Yesus. Pilatus mengabulkan permintaan itu. Permisi imam kepala. Ada apa? Ini kan masih pagi. Apa tidak bisa menunggu agak siang?
Soalnya ini penting sekali. Baiklah. Katakan ada apa? Saya kan ditugasi menjaga kubur Yesus yang telah mati karena disalibkan kemarin lusa itu loh. Tapi jasad Yesus sudah hilang. Bagaimana kejadiannya? Jadi begini ceritanya. Tadi pagi-pagi benar, tiba-tiba tanah berguncang hebat. Lalu batu besar yang menutup gua tempat Yesus dikubur itu terguling. Kami gemetar, sangat takut. Lalu saya memberanikan diri memeriksa ke dalam gua. Ternyata sudah kosong. Tubuh Yesus tidak ada di dalamnya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Yesus kan sudah mati. Yang saya dengar, Yesus pernah berkata bahwa dia akan hidup dari kematian pada hari yang ketiga. Nah, ini kan hari yang ketiga, Tuan. Diam. Tahu apa kamu? Sudah, kamu diam di sini dulu. Aku akan berbicara dengan para pemimpin agama. Para pemimpin Yahudi mengadakan rapat dan mereka memutuskan untuk menyogok para penjaga itu. Mereka disuruh mengatakan bahwa pada malam hari mereka semua tertidur dan murid-murid Yesus datang mencuri mayatnya. Penjaga, kesinilah. Kamu jangan bilang apa yang sebenarnya terjadi. Katakan begini, malam tadi kamu ketiduran, lalu diam-diam para murid mencuri tubuh Yesus. Tapi Tuan, itu berarti saya menyebarkan kabar bohong. Sudah, ikuti saja perintahku. Saya takut kalau ketahuan oleh gubernur. Sudah, tenang saja. Kami akan bela. Pokoknya semuanya beres. Ini ada sejumlah uang untuk kamu dan teman-temanmu. Sana, bersenang-senanglah. Demikianlah, para penjaga itu menerima uang sogok dan melakukan apa yang disuruhkan kepada mereka. Cerita mereka tersiar luas di antara orang-orang Yahudi dan sampai sekarang pun hal ini masih mereka percayai. Nah, adik-adik gimana sudah nonton videonya? Udah. Nah, di situ adik-adik di kisah itu bercerita tentang imam dan serdadu-serdadu penjaga kubur Yesus. Apa sih yang diceritakan tentang kisah itu? Apa sih yang kita ingin pelajari anak-anak sekolah minggu dalam kisah itu? Yaitu tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh seperti imam yang berbohong kepada semua orang. Dia meyakinkan serdadu-serdadu itu supaya tidak mengatakan yang sejujurnya. Bahkan dia berusaha memberikan uang agar serdadu itu nggak boleh ngomong kepada siapa-siapa. Itu tidak benar ya adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak hukum Taurat Tuhan, hukum Allah yang di Gunung Sinai itu yang diberikan Tuhan kepada Musa 10. Nah, nomor yang ke-9 yaitu jangan memberikan saksi dusta kepada sesamamu. Artinya tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh menyatakan dusta kepada teman. Kita tidak boleh menyatakan dusta kepada sesama. Kita harus menyatakan sejujur-jujurnya. Tidak boleh berbohong ya. Adik-adik jangan seperti imam-imam itu, mereka berbohong. Anak-anak Tuhan, anak-anak yang sering sudah percaya kepada Tuhan, sudah percaya kepada Yesus, bahwa kita tidak boleh berbohong. Kita kan sudah merayakan hari Paskah. Hari Paskah itu menandakan hari kemenangan karena Tuhan sudah bangkit. Sudah bangkit itu artinya dia menang melawan segala kuasa gitu. Jadi dia menang dan kita juga ikut menang karena kita percaya dan kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Allah tidak boleh berbohong.
kita harus menyatakan yang sejujur-jujurnya. Dan jika melakukan kesalahan, jangan terus diulang-ulang. Itu tidak benar. Kalau melakukan kesalahan, kita harus bisa mengatakan aku bersalah dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Jangan diulang-ulang terus, itu tidak benar. Nanti kita dibilang anak yang tidak belajar, anak yang kurang belajar gitu kan. Kita seperti tidak paham-paham ya. Saya percaya adik-adik sekolah minggu bisa menjadi anak-anak yang lebih cerdas, anak-anak yang lebih pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Oke, terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk minggu depan kita akan berjumpa lagi. Jangan bosan-bosan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mengakhiri firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami, agar kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang setia pada firman Tuhan, anak-anak yang juga menghormati kedua orang tua kami. Terima kasih Yesus, inilah kehidupan kami, hanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Adik-adik, sekolah minggu telah selesai. Tapi sebelum itu kita sama-sama belajar memuji Tuhan dengan lagu Sudahkah Engkau Dengar? Sudahkah engkau dengar satu kabar pasti, Yesus pahlawan besar bangkit dari mati. Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam, dunia heran coba lihat kuburnya, pintunya terbuka, mayat yang di dalamnya sudah tidak ada. Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam, dunia heran Mari soraklah keluar, nyanyi girang hati. Yesus pahlawan besar bangkit dari mati. Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam, dunia heran Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam, dunia heran Hai, selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Iya, tadi aku udah dengar cerita sekolah minggu loh, Bu Pendeta. Oke, kamu dapat pesan apa? Aku nggak boleh bohong. Aku nggak boleh menyebarkan berita bohong, ngarang-ngarang cerita bohong. Iya betul. Nah, adik-adik kita belajar. Bu Pendeta, ya, Tuhan Yesus itu udah bangkit beneran.
bukan diambil orang atau dicuri orang. Itu orang-orang itu ya suka bohong. Tuhan Yesus sudah bangkit. Benar, Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bangkit dan itu kebenaran buat kami. Dan ajar kami anak-anak sekolah minggu supaya selalu berkata jujur, tidak menyebarkan berita bohong, tidak memfitnah, tidak ngarang-ngarang cerita bohong. Tuhan tolong supaya kami sungguh-sungguh berkata yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus tolong kami. Kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku gak mau bohong lagi. Memang gak boleh. Janji ya? Iya. Oke. Yuk adik-adik kita berdoa untuk terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan anak-anak sekolah minggu setiap hari. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Terima kasih. Ini Joen sudah mendapatkan celengan dan Joen sudah mulai menabung. Ayo teman-teman semua, kita semangat menabung ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.